Assalamualaikum Ananda Solih dan Solihah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang solih dan solihah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 4, proyek dan literasi, pembelajaran 1 dan 2. Apakah kalian pernah berpikir membaca buku atau cerita rakyat merupakan suatu kegiatan yang sangat membosankan? Padahal dengan kegiatan membaca, kalian banyak menggunakan bagian dari otak. Dan salah satu manfaat membaca adalah sebagai pelatihan dalam memelihara kesehatan otak kalian. Maka, dengan banyak membaca akan menambah pengetahuan. Semakin banyak tempat yang kalian kunjungi, semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang. Semakin beragam bacaan kalian, semakin beragam pula pengalaman kalian. Dan semakin giat membaca, maka semakin terpelihara kesehatan otak kalian. Nah, untuk menjaga kesehatan otak kalian, yuk kita giat membaca. Sekarang buka buku kalian halaman 114, ayo kita membaca teks bacaan berikut. Mila si murah hati. Mila anak semata wayang. Ia tinggal bersama mama dan papanya. Keluarga mereka sangat terpandang di kampung tempat tinggalnya. Mama dan papa Mila berprofesi sebagai dokter. Meskipun kaya, keluarga tersebut tidak sombong. Mila memiliki banyak teman, baik di sekolah maupun di rumah. Suatu sore, Mila sedang bermain bersama temannya di sekitar rumah. "Devi, kamu dengar suara kucing tidak?" Mila menepuk pundak temannya sambil memasang telinga. Devi ikut memasang telinga. "Iya, suaranya dari sana," jawabnya sambil menunjuk sebuah kebun. Mereka segera berlari ke sana dan menemukan sumber suara. Kucing kecil itu tampak kaget. Ia kembali mengeong. "Lihat, Dev, kakinya terluka," ucap Mila hendak meraihnya. "Jangan, Mil, kucing itu kotor sekali. Ayo kita tinggalkan saja," kata Devi sambil menarik tangan Mila. Namun Mila tidak memperdulikannya. Ia merasa iba dan membawa kucing itu pulang. Sampai di rumah, Mila memandikan kucing itu. Bulu kucing kecil yang basah itu dikeringkannya. Selanjutnya, Mila mengobati kaki kucing itu. "Cepat sembuh ya, Meong," ucapnya sambil merapikan perban. "Malam ini, kamu boleh tidur di rumahku. Besok, ku antar kamu pulang," lanjutnya sambil mengelus-ngelus kepala kucingnya. Mama dan papa Mila tersenyum bangga melihatnya. Sebelum berangkat sekolah, Mila membuka perban di kaki kucing itu. Kucing kecil itu sudah sembuh rupanya. Ia sudah bisa berlari meskipun masih terpincang-pincang. Sore ini, Mila berencana mengembalikan si kucing di tempat semula. Ia mengajak Devi. "Ternyata kucing ini milik Pak Tio, Mil. Kemarin malam beliau mencari-carinya," ucap Devi. "Kalau begitu, ayo kita bawa ke sana," sahut Mila. Sesampainya di rumah Pak Tio, ia menceritakan kejadian sebenarnya. "Terima kasih ya, Nak," ucap Pak Tio sambil menggendong kucingnya. "Kalau mau, ambillah kucing ini. Ternyata Bapak tidak pandai merawatnya," lanjut Pak Tio lagi. Mila menerima kucing itu. Wajahnya berseri-seri karena senang. Nah, menurut Ananda semua, apakah cerita tersebut menarik? Dapatkah Ananda semua menceritakan kembali isi cerita tersebut? Nah, untuk membantu kalian menjelaskan isi tersebut, yuk kita gunakan tabel berikut ini. Kita isi bersama-sama ya. Ada yang masih ingat judul ceritanya apa? Ya, benar sekali. Mila si murah hati. Untuk pengarangnya, karena di buku ini tidak tertera nama pengarangnya, maka kita kosongkan saja ya nama pengarangnya. Tokoh utama adalah, ya benar sekali, Mila adalah tokoh utamanya.
Tokoh lain yaitu Devi, orang tua Mila, Pak Tio, dan juga kucing. Di manakah cerita ini terjadi? Yaitu terjadi di sebuah kebun. Apa yang terjadi dengan tokoh utama? Ia menemukan seekor kucing dan membawanya pulang ke rumah. Mengapa hal itu terjadi? Ia merasa iba karena kucing tersebut terluka. Bagaimana masalah dalam cerita ini diselesaikan? Mila mengembalikan kucing tersebut kepada pemiliknya, yaitu Pak Tio. Ia juga menceritakan kejadian sebenarnya. Kapankah waktu terjadinya cerita ini? Yaitu suatu sore. Pesan apakah yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Kira-kira ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kita harus peduli sesama makhluk hidup, meskipun terhadap hewan. Tokoh Mila pada cerita tersebut mencerminkan sikap peduli dan tanggung jawab. Ustazah harap Ananda semua juga seperti itu, selalu memiliki sikap peduli sesama dan bertanggung jawab terhadap amanah dan kewajiban. Selanjutnya, untuk menambah kesehatan otak kalian, marilah buka buku kalian halaman 116 sampai dengan 117. Bacalah teks sekarung beras, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan pada tabel halaman 116 sampai dengan 117. Minta bantuanlah kepada orang tua kalian untuk mengoreksi jawaban kalian sebelum dikumpulkan kepada Ustadz Ustazah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran hari ini mudah kalian pahami. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.